Sebutkan modus kecurangan pengadaan barang jasa pemerintah walaupun melalui e-katalog versi 6. Berikut jawabannya, meskipun e-katalog versi 6 telah dilengkapi dengan berbagai perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, masih terdapat beberapa modus kecurangan yang berpotensi terjadi, antara lain. Penyalahgunaan proses penunjukan langsung terselubung, meskipun sistem dirancang untuk menghindari hal ini. Namun masih ada upaya untuk melakukan penunjukan langsung secara tidak terlihat, misalnya, dengan cara membatasi cakupan peserta yang diizinkan berpartisipasi atau membuat persyaratan yang hanya dapat dipenuhi oleh satu penyedia tertentu, sehingga proses seleksi menjadi tidak adil dan hanya bersifat formalitas belaka. Manipulasi mini kompetisi yang seharusnya menjadi ajang persaingan sehat antar penyedia jasa sering disalahgunakan. Pokja dan pejabat pengadaan tidak menjalankan tata cara sesuai aturan, seperti menggugurkan penawaran terendah yang seharusnya menguntungkan negara dan memilih pemenang yang menawarkan harga mendekati harga perkiraan sendiri, HPS. Selain itu, peserta yang dinyatakan gugur tidak diberikan penjelasan rinci, dan publik tidak dapat mengakses hasil evaluasi serta daftar peserta yang ikut dalam kompetisi, sehingga menyembunyikan potensi kolusi. Manipulasi data dan informasi. Manipulasi data kualifikasi vendor, beberapa penyedia mungkin mencoba memanipulasi data kualifikasi mereka agar tampak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi palsu tentang pengalaman kerja, kapasitas perusahaan, atau sertifikasi yang dimiliki. Selain itu, juga ada kemungkinan terjadinya kolusi antara penyedia dan pihak yang bertugas melakukan verifikasi data, sehingga data yang tidak valid dapat lolos seleksi. Manipulasi informasi produk, jasa, informasi tentang barang atau jasa yang ditawarkan di dalam e-katalog mungkin dimanipulasi. Misalnya, penyedia dapat memberikan deskripsi produk yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, menyembunyikan kekurangan atau kelemahan produk, atau memberikan informasi harga yang tidak akurat. Selain itu, juga ada kasus di mana penyedia menyajikan spesifikasi barang yang sengaja dibocorkan kepada calon penyedia tertentu, sehingga penyedia lain yang memiliki produk dengan kualitas lebih baik dan harga lebih murah tidak dapat bersaing karena tidak memenuhi spesifikasi yang diminta. Masalah dalam pengelolaan harga. Kesalahan verifikasi harga. Proses verifikasi harga yang dilakukan oleh pihak terkait mungkin tidak dilakukan secara cermat dan teliti, sehingga terjadi kesalahan dalam penetapan harga yang disetujui di dalam e-katalog. Hal ini dapat menyebabkan harga yang ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar aktual, sehingga negara menderita kerugian. Selain itu, juga ada kemungkinan terjadinya kolusi antara penyedia dan pihak yang bertugas melakukan verifikasi harga, sehingga harga yang tidak wajar dapat diterima. Pembayaran di atas harga pasar. Meskipun harga telah ditetapkan di dalam e-katalog, namun masih ada kemungkinan terjadinya pembayaran di atas harga pasar. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesepakatan tidak resmi antara penyedia dan pejabat pengadaan, atau karena adanya biaya tersembunyi yang tidak tercantum dalam kontrak. Selain itu, juga ada kasus di mana penyedia memberikan barang atau jasa yang berkualitas lebih rendah dari yang telah disepakati, namun masih menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Kurangnya kontrol dan pengawasan. Kurangnya kontrol terhadap revisi dokumen. Proses revisi dokumen yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah mungkin tidak diawasi dengan ketat, sehingga terjadi perubahan yang tidak sah pada dokumen tersebut. Misalnya, perubahan spesifikasi produk, kondisi kontrak, atau jadwal pelaksanaan proyek yang dilakukan tanpa melalui proses yang sesuai dan tanpa pemberitahuan yang jelas kepada semua pihak yang terkait. Kolusi antara penyedia dan pejabat pengadaan. Kolusi merupakan salah satu modus kecurangan yang paling sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini dapat terjadi antara penyedia dan pejabat pengadaan di berbagai tahapan proses pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak. Misalnya, pejabat pengadaan dapat memberikan informasi rahasia kepada penyedia tertentu, membantu penyedia tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan, atau memilih penyedia tersebut sebagai pemenang tender meskipun ada penyedia lain yang lebih memenuhi syarat. Sebagai imbalannya, pejabat pengadaan menerima uang atau hadiah lainnya dari penyedia. Untuk mengatasi berbagai modus kecurangan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyedia barang dan jasa, serta masyarakat umum. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah memperkuat proses verifikasi dan validasi data, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan, serta melakukan pengawasan dan pemantauan yang ketat terhadap seluruh proses pengadaan. Selain itu, juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengadaan yang transparan dan bebas dari kecurangan, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan proses pengadaan. Modus kecurangan yang disebutkan melanggar beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain. Peraturan yang melarang penyalahgunaan proses Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pasal 18 menyatakan bahwa pengadaan seharusnya melalui tender terbuka kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara jelas. Penunjukan langsung terselubung dengan membatasi peserta atau membuat persyaratan eksklusif melanggar prinsip persaingan yang sehat dan transparansi yang diamanatkan dalam peraturan ini. Peraturan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik, mengatur tata cara pelaksanaan mini kompetisi,
termasuk kewajiban untuk mengumumkan secara terbuka, memberikan penjelasan kepada peserta yang tidak lolos, dan memilih pemenang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan secara jelas. Manipulasi mini kompetisi seperti menggugurkan penawaran terendah tanpa alasan yang sah atau memilih pemenang tidak sesuai aturan merupakan pelanggaran terhadap peraturan ini. Peraturan yang melarang manipulasi data dan informasi. Peraturan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik, menyatakan bahwa penyedia harus memberikan informasi yang benar dan akurat tentang kualifikasi perusahaan serta produk, jasa yang ditawarkan. Manipulasi data kualifikasi atau informasi produk, jasa dapat dikenai sanksi seperti penarikan etalase produk atau pemblokiran akun penyedia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pasal 54 menjelaskan bahwa setiap orang yang memberikan informasi palsu atau menyesatkan dalam proses pengadaan dapat dikenai pidana penjara dan denda. Peraturan yang melarang masalah pengelolaan harga. Peraturan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik, mengatur proses verifikasi harga yang harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan data pasar yang valid. Kesalahan verifikasi harga atau pembayaran di atas harga pasar tanpa alasan yang jelas merupakan pelanggaran. Selain itu, penyedia yang memberikan harga tidak wajar atau menyembunyikan biaya tersembunyi juga dapat dikenai sanksi. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pasal 73 mengatur tentang penetapan harga yang wajar dan sesuai dengan nilai ekonomi barang, jasa yang diperoleh. Peraturan yang melarang kurangnya kontrol dan pengawasan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pasal 109 mengatur tentang tanggung jawab pejabat pengadaan untuk mengelola dan mengawasi seluruh proses pengadaan, termasuk revisi dokumen yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi, Pasal 2 hingga Pasal 12 menjelaskan bahwa kolusi antara penyedia dan pejabat pengadaan merupakan tindakan korupsi yang dapat dikenai pidana berat.